Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabarnya baik ya semuanya ya. Coba sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Coba untuk KM dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Ibu persilahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, coba sekarang ibu absen ya. Siapa ya yang tidak masuk temannya? Ada yang tidak masuk? Ardian. Oh, Ardian ya. Ardian tidak masuk. Ada yang tahu kenapa Ardian tidak masuk? Ada yang tahu tidak ya? Enggak. Oh, tidak ada yang tahu. Mungkin nanti ada suratnya ya, datang ya. Sip, coba sebelum kita mulai belajar, ibu tanya dulu ya. Apa manfaat air bagi kita? Coba siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, Fatan, apa manfaat air bagi kita? Mandi. Untuk mandi. Yang lain apa ya manfaat air bagi kita? Untuk menyiram tanaman. Rafa? Untuk minum. Ternyata manfaat Untuk air wudu. banyak ya. Iya, banyak ya. Ada untuk minum, untuk wudhu, untuk menyiram tanaman, untuk mandi. Ternyata air sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, coba apa manfaat tumbuhan bagi kita? Tumbuhan itu ada sayuran, ada tumbuhan yang berbuah, ada tumbuhan yang berbunga. Apa aja ya manfaatnya? Coba siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, Fatan lagi. Apa manfaat tumbuhan bagi kita? Contohnya tumbuhan sayuran deh, ayo. Bayam. Bayam, iya bayam itu untuk kita apa ya manfaatnya ya? Bisa bisa bikin kita sehat kalau kita mengonsumsi bayam. Selanjutnya Rafa, apa manfaat tumbuhan bagi kita? Untuk apa Rafa? Betul, jadi tumbuhan itu bisa menjadi sumber oksigen bagi kita. Kita ketika bernafas itu menghirup oksigen, dan oksigen itu bisa berasal dari tumbuhan. Hebat sekali. Nah, ini Ibu membawa gambar yang berisi contoh-contoh sumber daya alam. Coba teman-teman, ini apa ya? Ayam. Lalu Batu bara. batu bara. Tanah. Tanah, hebat sekali bawahnya. Bumi. Minyak bumi, betul. Sebelumnya air. Dan terakhir Buah-buahan. buah-buahan, hebat sekali. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam yang ada di bumi. Coba sumber daya alam itu ada berapa macam ya? 6. Gambar yang ibu kasih di sini memang 6, tapi sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu tidak pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Kalau belum tahu, ibu jelaskan ya.
sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan punah. Bisa aja mereka punah, tetapi bisa diusahakan untuk tidak punah. Contohnya seperti ini apa? Ayam. Ayam atau hewan. Lalu ini Buah-buahan. buah-buahan atau tumbuhan itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang bisa punah. Semakin lama, semakin sering digunakan, maka sumber daya alam dapat punah. Contohnya seperti batu bara, tanah, minyak bumi, betul? Air, hebat sekali. Tadi sudah Ibu sebutkan contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Masih ingat tadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah buah-buahan dan hewan. Nah, jadi hewan itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ibu tanya coba di rumah kalian ada yang punya hewan peliharaan? Punya. Coba kalau Fatan hewan peliharaannya apa ya? Kucing. Kalau Rafa? Burung. Wah, nah kebetulan Ibu udah bawa contoh dari hewan peliharaan. Ini yang pertama apa? Burung. Kura-kura. Kalau yang ini Kelinci. Nah, telinganya panjang yaitu kelinci. Yang ini ayam. Kemudian ini apa ya? Anjing. Satu lagi. Kucing. Nah, tadi kucing itu adalah hewan peliharaannya Fatan. Kemudian burung itu hewan peliharaannya Rafa. Ini termasuk hewan peliharaan, dan hewan peliharaan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa ya mereka dapat diperbaharui? Karena hewan dapat berkembang biak, jadi mereka memiliki keturunan dan sehingga mereka dapat memperbaharui diri mereka. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian Ibu mau bagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok berdiskusi tentang cara merawat dan memelihara hewan peliharaan dengan baik. Nanti hasilnya kita diskusikan bersama-sama. Oke anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis. Coba sekarang Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Pertama, coba dari kelompok 2, yaitu kelompok Fatan. Coba sebutkan apa saja hasil diskusi kalian tentang cara merawat dan memelihara hewan dengan baik. Coba jelaskan Fatan. Memandikan, lalu Mengasih makan. memberi makan. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok Fatan. Selanjutnya coba untuk kelompok 1, yaitu kelompok Rafa. Coba sebutkan apa hasil diskusi kelompok kalian tentang cara memelihara dan merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang pertama, Dibersihkan kandangnya setiap hari. Betul, dibersihkan kandangnya setiap hari. Lalu diajak main. Tujuannya apa ya diajak main? Diajak tidur. Jadi hewan peliharaannya diajak main supaya mereka bahagia, dan diajak tidur atau membiarkan mereka istirahat ya. Lalu apalagi Rafa? Diberi obat agar tidak sakit. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Rafa. Nah, yang sudah kalian sebutkan itu adalah salah satu cara untuk merawat dan memelihara hewan peliharaan. Nah, itu adalah salah satu langkah untuk melestarikan sumber daya alam yang kita miliki. Contohnya kan tadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu hewan peliharaan. Dan kalian sudah tahu cara untuk merawat hewan peliharaan. Selanjutnya, coba kalian siapkan kertas, kemudian membuat surat dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik ya anak-anak. Ibu kasih waktu
waktu 10 menit. Nanti surat itu dibacakan atau diberikan kepada temannya di sebelahnya. Suratnya berisikan tentang pengalaman kalian dalam merawat sumber daya alam yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Waktunya 10 menit, apakah cukup? Oke, mulai ya dari sekarang ya. Anak-anak, waktu pengerjaan surat sudah selesai. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang suratnya coba ditukarkan dengan teman sebangkunya. Sudah ditukarkan? Jadi surat itu diberikan kepada teman sebangku dan nanti dibacakan oleh teman sebangku di rumah. Nah, coba anak-anak, dari bahasan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, ada yang belum kalian pahami? Apa sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya. Karena sudah paham semuanya, coba Ibu beri pertanyaan kepada kalian. Siapa yang tahu contoh-contoh dari sumber daya alam? Angkat tangan. Oke, Rafa, apa aja sumber daya alam yang kamu ketahui? Hewan, betul sekali. Kemudian? Batu bara. Kemudian? Tanah. Yang keempat? Minyak bumi. Ada lagi? Air. Ada lagi? Ibu kasih petunjuk. Yang termasuk sayuran, buah-buahan itu adalah termasuk ke dalam tumbuhan. Nah, jadi yang barusan disebutin oleh Rafa itu adalah contoh-contoh sumber daya alam. Kemudian coba ada yang tahu apa saja cara-cara untuk merawat dan memelihara hewan peliharaan dengan baik? Siapa yang tahu, angkat tangannya. Oke, Fatan, coba sebutkan apa saja. Memandikan hewan. Kemudian? Diberi makan. Memberi makan setiap hari. Apalagi? Dibawa tidur. Oh, dibawa tidur. Kucing kesayangan kamu ya dibawa tidur ya. Selanjutnya? Diajak main. Diajak main agar mereka bahagia. Kemudian apa lagi? Masih ada? Membersihkan kandangnya. Kandangnya dibersihkan minimal seminggu sekali atau secara rutin ya anak-anak ya. Nah, yang sudah disebutkan oleh Fatan itu adalah langkah-langkah dalam melestarikan sumber daya alam. Karena tadi hewan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Terima kasih. Kemudian satu lagi pertanyaan. Siapa yang tahu sumber daya alam dibagi menjadi berapa macam? 6. Siapa yang tahu? 2. Betul. Coba Rafa, apa aja sumber daya alam? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Betul. Yang kedua? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat sekali. Ternyata kalian benar ya, sudah paham mengenai bahasan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Setelah materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, agar kalian semakin paham tentang materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini, maka Ibu berikan selembaran soal yang harus kalian kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Oke, coba KM tolong bagikan kepada teman-teman yang lain. Sudah dibagikan semuanya? Sudah. Tidak ada yang terlewat? Oke, terima kasih KM. Coba sekarang rapihkan alat tulis kalian, buku-buku kalian, dan PR kalian dimasukkan agar tidak tertinggal ya. Tugas itu dikumpulkan minggu depan ya anak-anak ya. Nah, sudah rapi semuanya? Coba sekarang duduk yang rapi. Kemudian KM tolong pimpin doa sebelum pulang. Berdoa sebelum pulang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi
watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terus semangat ya. Kita ketemu lagi besok.